Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana akan menjelaskan tentang inovasi media pembelajaran yang telah saya rancang menggunakan PowerPoint dan video pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9 tingkat SMP. Kita akan melihat media yang pertama, yaitu saya menggunakan media PowerPoint dan membuat animasinya menggunakan Animaker. Media PowerPoint ini merupakan media PowerPoint interaktif, di mana kita akan bisa melihat materi yang kita ingin buka. Jika kita mengklik tombol merah, maka akan muncul materi tentang pengertian optimis. Jika kita kembali dan mengklik lagi tombol merah, maka akan muncul dalil tentang optimis. Begitu juga dengan materi ikhtiar. Jika kita klik tombol hijau, juga akan muncul dalil tentang ikhtiar. Dan yang terakhir, warna ungu, yaitu materi tentang tawakal. Dan ini dalil materi tentang tawakal. Dan ini juga ada hadisnya. Dan media yang kedua, yaitu saya menggunakan media video dengan animasi, yaitu Animaker, dan diedit di dalam PowerPoint dan dikonvert atau dibuat menjadi video. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Ini merupakan pertemuan kedua, yaitu tentang bacaan qalqalah. Sini ada pengertian dan macam-macam dari qalqalah. Ini pengertian qalqalah. Ini pengertian dari qalqalah kubro. Dan ini contoh-contohnya. Selanjutnya qalqalah sugro dan pengertiannya. Dan contoh dari qalqalah sugro. Kita lanjutkan pada media yang ketiga, yaitu saya menggunakan PowerPoint interaktif juga. Di sini ada tampilan menu materi yang akan dijelaskan oleh guru kepada peserta didik. Tombol hijau ini merupakan dalil tentang optimis. Dan jika kita klik terjemahan, maka akan muncul terjemahan per kata dari surat Az-Zumar ayat 53. Dan jika kita kembali dan mengklik lagi yang warna hijau, akan muncul isi kandungan dari surat Az-Zumar ayat 53. Dan yang warna oranye, ini terjemahan dalil dari ikhtiar, yaitu An-Najmi ayat 39-42. Dan ini isi kandungan dari surat An-Najmi ayat 39-42. Dan yang warna merah ini dalil tentang tawakal. Dan ini isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 159. Dan yang warna ungu ini merupakan video pembelajaran atau contoh dari perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal.
and oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand. Your shoulders, you raise me up to more than I can be. Dengan adanya video pembelajaran yang kita tayangkan, diharapkan peserta didik termotivasi untuk selalu bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan keempat, saya juga menggunakan PowerPoint interaktif, yaitu pada materi menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Di sini ada menu-menu. Yang pertama, menu pengertian dari toleransi. Dan jika kita kembali, di sini juga ada tampilan surat Al-Hujurat ayat 13. Rangka pembelajarannya, guru menampilkan surat Al-Hujurat ayat 13 pada proyektor. Dan guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Dan peserta didik lain menyimak bacaan dan mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Hukum bacaan tajwid yang dibahas di sini yaitu yang pertama, hukum bacaan mad. Ini pengertian dari mad. Dan huruf-huruf mad itu ada alif, waw, dan ya.
Dan ini ada macam-macam mad, yaitu mad terbagi dua. Yang pertama mad tabi'i dan yang kedua mad far'i. Jika kita kembali, di sini ada materi tentang hukum bacaan waqaf, dan ini hukum bacaan waqaf, di mana waqaf artinya berhenti atau menahan. Dan kemudian ini macam-macam dari waqaf. Waqaf terbagi 5, yaitu yang pertama waqaf lazim, waqaf jaiz, waqaf muraqabah, waqaf mamnu, dan sakta. Kemudian pada akhir pembelajaran, guru menyimpulkan materi terkait hukum bacaan tajwid, yaitu pada hukum bacaan mad dan hukum bacaan waqaf, dan memberikan kesempatan untuk peserta didik bertanya terhadap materi yang belum dipahami. Media untuk pertemuan kelima, saya menggunakan PowerPoint interaktif dan membuat animasinya pada Animaker. Pada pertemuan kelima ini, materi pembelajaran yaitu sikap toleran dan menghargai perbedaan. Dan di sini ada menu-menu terkait materi pembelajaran. Yang pertama, terjemahan perkata surat Al-Hujurat ayat 13. Jika kita kembali pada menu warna oranye atau tombol oranye, kita klik dan kita akan dapat melihat terjemahan secara keseluruhan surat Al-Hujurat ayat 13. Dan tombol warna hijau merupakan isi kandungan surat Al-Hujurat, yaitu ada 6 yang ditampilkan pada PowerPoint. Dan pada tombol yang warna biru merupakan video atau contoh dari materi pembelajaran terkait tentang toleransi. Kita mulai. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif.
Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Baiklah, sekian penjelasan dari inovasi media pembelajaran yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.